pikiran yang sehat dan juga tubuh yang sehat. Oke? Jadi gak hanya tubuhnya doang yang sehat, tapi pikiran dan juga tubuh, kedua-duanya. Nah, kalau ini sehat, itu akan menunjang manusia untuk memiliki tabiat yang sempurna dan memiliki hak untuk hidup kekal. Itu tujuan penyembuhan ilahi. Jadi nggak sekedar sembuh secara fisik. Kalau sembuh secara fisik banyak caranya. Ya, ada yang cocok pakai tusuk jarum, bisa sembuh secara fisik, tapi tetap melanggar hukum sembuh, tapi tetap dalam dosa. Itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah memulihkan citra, tabiatnya tadi, kemuliaan tadi, dipulihkan. Ya, nah, untuk melihat hal ini, ya, jadi ini untuk yang pertama kita bisa melihat di MH ini siok ini satu. Udara bersih, sinar matahari, pertarakan, istirahat, berat badan, makanan yang tepat, penggunaan air, percaya pada kuasa ilahi. Inilah obat yang sejati. Ya, New Start itu, ya toh? Ini kan New Start. Udara bersih apa? R dari New Start toh. Sinar matahari, S. Pertarakan, T, temperance. Istirahat, rest, ya loh. R, gerak badan. E, exercise, ya. Makanan yang tepat, nutrition, N, ya. Penggunaan air, water. Percaya pada kuasa ilahi, trust in God. Jadi ini start gitu ya. Jadi New Start katanya itu obat yang sejati. Setiap orang harus mengetahui bahan-bahan obat alam dan bagaimana cara menggunakan. Kita perlu belajar. Ya. Nah ini obatnya kita perlu belajar. Oke. Nah ini juga di sini ada kutipannya, ada banyak cara untuk mempraktekkan seni penyembuhan. Banyak cara, ya. Tetapi hanya ada satu cara yang disetujui oleh surga. Satu saja, nggak banyak. Program penyembuhan di dunia ini banyak sekali, ya. Tapi yang disetujui surga hanya satu. Apa ya? Pengobatan Tuhan adalah bahan-bahan alam yang sederhana, yang tidak akan membebani atau melemahkan sistem melalui khasiatnya yang manjur. Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan alami ini, sistem kita nggak terbebani. Ya. Tapi kalau kita minum makan obat kimia, itu mungkin untuk satu sisi bisa menolong tapi membebani yang lain. Betul nggak? Tapi kalau alami enggak, ya. Nah, kembali udara dan air bersih, kebersihan, makanan yang tepat, kemudian hidup dan kepercayaan yang teguh kepada alam adalah obat-obatan yang dibutuhkan bagi ribuan orang yang sekarang. Namun obat-obatan ini tidak terpakai lagi karena keterampilan penggunaannya membutuhkan usaha sehingga orang-orang tidak menghargainya. Lebih gampang minum obat pun sudah selesai. Kalau ini harus menghindarkan gorengan,
susah banget gitu ya. Minyak-minyak dihindari, kemudian obat aja lah. Makanya orang nggak suka ini, ya. Udara segar, gerak badan, air bersih dan tempat yang bersih dan indah berada dalam jangkauan semua orang dengan biaya yang murah. Tetapi obat-obatan mahal. Pernah beli obat? Ya masih ada yang tapi kita nggak mau sakit. Dari dokter itu jangan disini. Kalau buat beli dokter itu bisa berapa porsi? Ya loh. Ya, obat-obatan mahal. Baik dari segi biaya, harganya, tapi juga dan efek yang dihasilkan pada sistem. Jadi mahalnya itu nggak dari segi harganya, tapi juga efek yang terjadi di dalam tubuh kita itu yang juga mahal. Maka tempat saya tadi mengomplikasi. Diawali dari diabetes, mulai umur 65, hingga umur 63, 25, dan 25, gagal ginjal, dan sebagainya. Efek obat harus insulin. Jadi, ya, waktu satu titik sepertinya apa saja mau nggak seperti nggak ada hasilnya. Makanya jangan sampai sakit parah baru kita mau kembali ke pola hidup yang benar. Mulai awal kita sudah di pola hidupnya jadi inilah kalau kita yang biasa kita pakai New-Start ya, tapi sekarang macam-macam semuanya bagus ya. New-Start ada New-Start, kemudian ada lagi yang pakai God's Plan, God with class, open air, daily exercise, sunshine, proper rest, lots of water, always temperate nutrition, sama juga ya. Di orang bikin ini God's Plan bagus sih ya. Kemudian yang resmi dari organisasi kita apa? Celebrations ya. Ini semua juga sama isinya ya, walaupun ditambah social support service dan lain-lain ya, choice dan sebagainya. Okay. Dan yang asli Indonesia, ini kan semua import dari luar negeri loh. Yang asli buatan Indonesia, yang asli buatan Indonesia ini, ya. Dan ini lahir di Bandung, luar biasa ya. Puji Tuhan, karena Tuhan memberikan inspirasi kepada anak-anak Tuhan untuk bisa memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua, agar kita mendapatkan gambaran atau konsep yang benar terhadap God's Healing Program ya. Jadi ada macam-macam ya, semuanya itu baik ya. Hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energi berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, Tuhan yang terutama ya, hidup sehat. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu sungguh sangat mengasihi kita dengan memberikan inspirasi-inspirasi yang indah
kepada anak-anaknya. Nah, jadi di dalam Keluaran 15 ayat 26 ini kita masih di bagian yang pertama tadi ya, di konsep itu ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, katakan kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Ya, bagaimana? Gimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Melalui apa? Melalui firman. Ya. Jikalau kamu mendengarkan suara Tuhan, kalau kamu mendengar firman, apa yang terjadi kalau kita mendengar firman? Apa yang terjadi? Iman timbul, betul? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jikalau kamu mendengar suara Tuhan, iman timbul, maka apa yang terjadi? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau kamu memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di dalam ayat ini jelas sekali bahwa penyembuhan ilahi itu juga oleh iman. Ya, oleh iman kita mengikuti hukum-hukum kesehatan itu, maka yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Bukan makanannya, bukan new start-nya itu, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Bagian kita adalah mendengar suara Tuhan, pelajari firman itu, timbul iman itu, maka kita akan melakukan hukum-hukum Tuhan itu. Oke? Jadi konsep dari penyembuhan ilahi itu juga pembenaran oleh iman. Ya, jangan salah. Karena seringkali kita begini, waduh kita sakit, wah kita harus makan ini itu yang sehat. Nggak salah, tapi kalau hanya itu nggak cukup. Harus apa? Lengkap. Harus didasarkan oleh iman, percaya. Oke, gitu. Nah, ini bagian yang pertama. Kita kembali ke konsep tadi. Nah, dari hal ini maka kita akan mendapatkan darah yang murni. Apa yang dinyatakan oleh hamba Tuhan? Susahnya ya? Nah, dikatakan untuk memperoleh kesehatan yang baik, kita harus memiliki apa? Darah yang baik. Karena darah adalah aliran hidup. Darah itu memperbaiki yang rusak dan memelihara tubuh. Apabila mendapat unsur-unsur makanan yang sehat, ya, dan bila dibersihkan dan dikuatkan dengan udara yang bersih, ya, darah itu mengantarkan hidup dan kebugaran ke setiap bagian tubuh. Darah yang baik. Jadi untuk memperoleh kesehatan yang baik, darah harus baik. Darah baik kalau kita pola hidupnya sehat. Makin sempurna peredarannya, makin baik pekerjaannya dilakukan. Jadi dengan pola hidup yang sehat, darah kita menjadi bersih, kesehatan baik. Ya. Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Kehidupan itu ada di dalam darah. Jadi penting banget darah kita itu sehat.
bersih. Oke? Nah, kemudian dengan hal ini maka yang terpengaruh adalah pikirannya menjadi sehat dan tubuh juga menjadi sehat. Kita lihat ya kutipannya. Bagaimana hubungan pikiran dan tubuh. Keseimbangan yang ada antara pikiran dan tubuh sangatlah besar. Bila ada yang terpengaruh, yang lain merespons. Kondisi pikiran sangat berkaitan dengan kesehatan sistem fisik. Jika pikiran bebas dan bahagia, makanya di hidup sehat, yang pertama hati yang gembira, ya. Jika pikiran bebas dan bahagia di bawah kesadaran akan tindakan yang benar dan perasaan puas dalam membuat orang lain bahagia, itu akan menciptakan keceriaan yang akan bereaksi terhadap keseluruhan sistem, yang menyebabkan peredaran darah lebih lancar dan memberi kekuatan seluruh tubuh. Ya. Jadi pikiran yang sehat itu juga akan menunjang tubuh yang sehat. Otak adalah organ dan alat pikiran dan mengendalikan seluruh tubuh. Agar bagian lain dari sistem menjadi sehat, otak harus sehat. Dan agar otak menjadi sehat, darah harus bersih. Jadi lihat hubungannya, ya. Jika dengan kebiasaan makan minum darah dijaga tetap murni, otak akan mendapatkan nutrisi tepat. Jadi new start, darah bersih, kepikiran sehat, tubuh juga sehat. Oke? Jadi itulah konsep penyembuhan ilahi. Lebih lanjut, syaraf otak yang berkomunikasi dengan keseluruhan sistem adalah satu-satunya media yang dengannya sorga dapat berkomunikasi. Jadi kalau kita punya pikiran nggak sehat, otaknya nggak sehat, susah sorga berkomunikasi dengan kita. Ya. Surga dapat berkomunikasi dengan manusia dan mempengaruhi kehidupannya yang paling dalam. Apapun yang mengganggu sirkulasi arus listrik di sistem syaraf mengurangi kekuatan tenaga vital, vital force, dan hasilnya adalah mematikan kepekaan pikiran. Ya, jadi ada hubungan yang kuat antara pola hidup yang sehat, menjadi darah baik dengan pikiran kita. Ya, banyak orang yang menyatakan nggak ada hubungannya itu. Ya, nggak ada hubungannya pola hidup sehat dengan kesempurnaan tabiat, nggak ada hubungannya. Tapi Allah buat dengan jelas, dengan tegas menyatakan bahwa hubungannya begitu erat, begitu erat. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bagaimana kita bisa menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani? New start itu tadi, ya, pola hidup yang sehat, hidup sehat, celebrations, God's plan, itu adalah untuk menyucikan diri dari, dan itu akan ada hubungannya untuk kekudusan kita. Ya, oke. Nah, sudah di sini ya, sudah sampai di sini. Sekarang yang ini. Mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh hamba Tuhan mengenai hal ini. Tubuh adalah satu-satunya perantara dengan mana pikiran dan jiwa dikembangkan untuk pembentukan tabiat. Ya.
sehat, pikiran sehat, itu akan membentuk tabiat. Sarana katanya ya, sarana untuk perkembangan atau perantara untuk tabiat itu boleh dikembangkan. Kumpulkanlah bagi jiwamu terang firman Allah. Ingatlah bahwa hari demi hari engkau membangun karakter untuk saat ini dan untuk kekekalan. Ajaran Alkitab berkenaan dengan pembentukan karakter sangat eksplisit. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi tujuan dari penyembuhan ilahi adalah perkembangan karakter. Jadi nggak sekedar sembuh fisik, sehat fisik, tapi kalau terus hidup dalam dosa, apa gunanya? Ya kan, nggak ada gunanya. Eh, 1 Tesalonika 5 ayat. Nah ini ya, ini luar biasa ini ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, ya, komplit seluruhnya, ya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu jadi lengkap. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tujuan semua ini adalah untuk mempersiapkan kita bagi kedatangan Kristus, supaya kita itu boleh memiliki roh, jiwa, dan tubuh dalam kondisi sempurna. Dan siapa yang mengerjakan? Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Jadi yang mengerjakan siapa? Renungan kita tadi pagi. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang akan mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan dan pekerjaan sesuai dengan kerelaan. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan New Start, Watchman Celebrations itu di dalam diri kita. Kita hanya, Tuhan aku mau, kita minta Tuhan kerjakanlah itu, maka Tuhan akan mengubah selera kita yang dari gak suka makan sayur jadi suka makan sayur. Gak biasa loh. Yang tadinya gak suka minum air jadi rajin minum air. Minta sama Tuhan. Oke. Itu adalah konsep penyembuhan ilahi. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi dengan pola hidup yang sehat, kita memiliki darah yang sehat, akan menunjang pikiran dan tubuh kita sehat, sehingga itu akan menunjang penyempurnaan tabiat kita. Sesuatu yang sudah hilang ketika diciptakan dikembalikan ke sana, ya. Nah, sekarang bagaimana metode penanganan penyakit? Ya, metode penanganan penyakit. Kalau ada orang yang sakit, bagaimana kita menanganinya sesuai dengan God's Healing Program tadi? Ya. Biarlah para dokter mengajarkan bahwa kuasa penyembuhan bukan dari obat-obatan, tetapi dari Allah. Ada yang dokter di sini? Boleh angkat tangan? Ada? Oh, enggak ada ya? Oh, enggak ada ya? Jadi dokter katanya harus mengajar bahwa supaya sembuh bukan dari minum obat, tapi dari Allah, ya. Nah, penyakit itu berkat atau kutuk? Ya, berkat atau kutuk? Penyakit, berkat atau kutuk? Ayo.
Ya, sebetulnya kutuk, tapi oleh karena penebusan Kristus itu menjadi berkat. Kenapa? Lihat, penyakit adalah usaha alam untuk membebaskan tubuh dari kondisi sebagai akibat dari pelanggaran hukum-hukum kesehatan. Jadi kalau kita sakit, ya toh, itu sebetulnya berkat supaya menyadarkan kita, rupanya aku sudah melanggar hukum kesehatan. Menyadarkan kita. Coba nggak ada sakit, kita melanggar hukum kesehatan nggak sadar, betul nggak? Tapi karena ada penyakit, menyadarkan kita, rupanya aku sudah melanggar hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu hukum Allah, bukan? Ya, di kutipan yang lain dikatakan bahwa pelanggaran terhadap hukum dosa. Oh, lo balik, lo bel. Kalau sama, oh sama, itu lah. Kurang berapa menit? Jadi penyakit berkat ya, berkat kalau lu orang yang sadar ya. Nah, bagaimana penanganan penyakit? Nah, dalam kasus penyakit, pertama penyebabnya harus dipastikan. Apa yang menyebabkan kita sakit? Itu harus dipastikan. Kemudian, terima kasih. Kemudian kondisi yang tidak sehat haruslah diubah dan kebiasaan yang salah harus diperbaiki. Jadi pertama, kalau ada yang sakit, apa penyebabnya dicari tahu. Kemudian kondisi yang tidak sehat atau kebiasaan yang salah harus diubah, diperbaiki. Kemudian langkah yang ketiga adalah alam harus dibantu dalam usahanya untuk membuang sampah-sampah dan memulihkan kembali kondisi yang benar dalam tubuh. Jadi satu, penyebab dipastikan. Yang kedua, gaya hidupnya kalau ada yang salah diperbaiki. Yang ketiga, alam ini harus dibantu. Dan kemudian ini yang penting juga, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini kita sudah salah kaprah ya. Sudah salah. Kalau penatua jemaat datang, pendeta datang bawa minyak untuk mengoles, itu artinya apa? Nah, sudah mau mati. Makanya ada orang yang menolak untuk berminyakan karena nggak mau dia mati. Ya,
Ini salah, ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, itu adalah maksudnya di sini adalah andalkan Tuhan, bekerja sama dengan Allah. Iya, tadi itu apa tadi sebelumnya ini penyebabnya dicari, kondisi yang sehat, nggak sehat harus diubah, kemudian alam dibantu. Kalau hanya ini saja tanpa bekerja sama dengan Allah percuma, ya. Harus ada kerjasama dengan Tuhan. Ini yang penting. Didoakan dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan mengerjakan yang terbaik. Ya, kalau Tuhan lihat sembuhnya dengan mati, ya itu yang terbaik kan? Betul nggak? Orang mati itu sembuh nggak? Sembuh, nggak sakit lagi dia, mati. Ya, jadi terserah Tuhan. Tuhan mau dia istirahat, nggak sakit-sakit lagi, atau dia mau hidup nggak sakit, itu Tuhan yang akan kerjakan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Itulah iman. Ya, percaya. Jadi metode penanganan penyakit ada memastikan penyebabnya, penyesuaian pola hidup, alam dibantu, dan bekerja sama dengan Allah. Nah, sekarang memastikan penyebabnya. Kenapa kok harus memastikan penyebabnya? Penyakit tidak datang kalau tidak ada sebab-sebabnya. Ya, kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin datang. Dikatakan demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Pasti ada alasannya. Ya, itu yang harus dicari. Mau difoto? Foto. Kasih waktu. Itu kameranya ke sana atau ke sini? Oke. Ya. Nah, penyebab-penyebab dosa. Penyebab-penyebab umum penyakit. Yang pertama adalah dosa, ya. Penyebab utama penyakit adalah dosa, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, ya, termasuk hukum kesehatan. Oke. Di dalam 3 Testimoni 1:64, penyakit diakibatkan oleh pelanggaran terhadap hukum kesehatan. Jadi kita sakit karena kita melanggar hukum. Itu penyebab yang pertama, ya, dan ini yang utama. Umumnya inilah kita kena karena ini, ya. Setiap penyalahgunaan bagian manapun dari tubuh kita adalah pelanggaran hukum yang Allah rancang untuk mengatur tubuh kita. Dan saudara-saudara, saya betul-betul sadar ketika di Bible Camp ini, di Bible Youth for Christ ini, Bandung Youth for Christ ini, saya banyak dosa. Tidur 4-5 jam 2 malam ini, ya. Itu apa? Penyalahgunaan tubuh kita. Harusnya tidur yang bagus 7-8 jam. Tadi pagi saya bangun jam 3 pagi menyelesaikan ini, ya. Kurang tidur. Ini melanggar hukum Tuhan, walaupun untuk kebaikan, tapi tetap bersalah, ya. Pelanggaran hukum Allah yang Allah rancang untuk mengatur hidup, mengatur tubuh kita. Dan dengan melanggar hukum ini, manusia merusak dirinya sendiri, ya. Penyakit dalam segala jenisnya, tubuh yang rusak, kerusakan sebelum waktunya, belum waktunya rusak sudah rusak, ya. Kematian dini, ini adalah akibat pelanggaran hukum Allah, ya. Jadi pelanggaran hukum Allah itu yang menyebabkan penyakit. Jadi apa penyebab utama penyakit?
dosa yaitu melanggar hukum Allah, hukum kesehatan. Oke? Jadi jangan pikir kita itu bebas dari dosa, ya banyak dosa kita ini. Tapi itulah bagusnya Tuhan, di mana dosa itu nyata, maka apa? Kasih karunia semakin berlimpah. Artinya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam ketika kita menyadari dosa-dosa kita, dan Dia akan bantu kita. Oke? Nah, banyak orang yang menyatakan, wah saya sakit ini karena turunan. Ya, penyebab umum penyakit yang lain adalah kelemahan turunan. Tapi apa ini? Mari kita lihat ya, apa yang dinyatakan oleh hamba Tuhan. Tidaklah dapat dielakkan bahwa anak-anak harus menderita akibat dari kesalahan orang tua, tetapi mereka tidak dihukum oleh karena dosa orang tua, kecuali bila mana mereka ikut serta dalam dosa-dosa orang tua mereka. Ya. Namun demikian, yang biasanya terjadi ialah bahwa anak-anak mengikuti jejak orang tua mereka. Maksudnya apa? Di dalam gen kita memang ada turunan, ya, turunan. Jadi kalau keluarga semua diabetes, itu memang ada kecenderungan untuk ke sana. Itu turunan, ya. Tapi yang menjadi masalah adalah karena gaya hidupnya orang tua itu sama dengan gaya hidup kita nyontoh gaya hidup orang tua itu yang menjadi masalah, ya. Namun demikian biasanya yang terjadi adalah anak-anak ngikuti gaya hidupnya, cara hidupnya itu sama dengan orang tuanya. Oleh warisan dan teladan hidup, anak-anak mengambil bahagian dalam dosa bapa. Kecenderungan yang salah, selera makan yang rusak, dan akhlak yang merosot, sebagaimana juga penyakit dan kelemahan jasmani, diturunkan sebagai satu warisan dari bapa kepada anak sampai kepada generasi yang ketiga dan keempat. Kenyataan yang menakutkan ini seharusnya menjadi satu kuasa yang serius untuk mencegah manusia dari mengikuti satu hidup yang penuh dosa. Jadi yang bikin gara-gara apa? Gaya hidupnya. Ada satu ungkapan yang menyatakan inheritance loads the gun, lifestyle pulls the trigger. Jadi turunan itu memang kayak pistol itu diisi peluru, tapi peluru itu meletus kalau dipicu pelatuknya, atau kalau ditarik pelatuknya baru meletus. Dan menarik pelatuk senjata itu adalah gaya hidup, ya. Jadi memang seperti saya ini, turunannya ayah saya itu tekanan darah tinggi, ya. Jadi saya ini punya kecenderungan untuk tekanan darah tinggi. Kalau lifestyle saya sama dengan lifestyle orang tua saya kemungkinan besar akan darah tinggi. Tapi kalau lifestyle saya berubah mengikuti apa yang Tuhan mau, ya, maka turunan kecenderungan itu bisa ditahan. Ngerti maksudnya, ya? Itu. Terus penyebab umum penyakit yang lain adalah pikiran. Sakit pikiran ada di mana-mana. 9 dari 10 penyakit yang diderita memiliki dasar di sini. Jadi 90% ya. 90% penyakit itu timbul dari pikiran.
Dan ternyata apa yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen White ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian dunia yang menyatakan antara 75-90% penyakit itu akibat dari pikiran. Ya, nah, oleh sebab itu kita membutuhkan pikiran yang sehat. Oke? Keseimbangan antara pikiran dan tubuh sangatlah besar. Ketika satu terpengaruh, yang lain merespons. Jadi hubungannya itu begitu erat. Oke? Oke. Jadi ya masih ada banyak lagi penyebab yang bisa kita cari. Nah, setelah penyebabnya didapat, mari kita minum air es. Nah, kemudian apa yang berikutnya yang dinyatakan untuk menangani penyakit? Penyesuaian gaya hidup. Ya, makanya dikatakan dalam kasus penyakit penyebabnya harus dipastikan. Setelah dipastikan penyebabnya, kondisi yang tidak sehat harus diubah. Jadi kita lihat, ya, keluarga manusia menderita karena pelanggaran hukum Tuhan. Tuhan menginginkan agar orang-orang dipimpin untuk memahami penyebab penderitaan mereka dan satu-satunya cara untuk memperoleh kelegaan. Dia menginginkan mereka melihat bahwa kesejahteraan mereka, fisik, mental, dan moral bergantung pada penurutan mereka terhadap hukumnya. Jadi, kalau kita sakit, penyebabnya diketahui, oh ternyata pola hidupnya nggak bagus, ya, karena melanggar hukum kesehatan, hukum alam, maka kita harus menurut hukum alam itu. Ya, hukum kesehatan ini, dan di sini saudara-saudara sudah dibuat untuk ngecek kita kurangnya di mana gitu ya. Salah satu contohnya adalah ini, untuk diet, untuk makanan, ya. Kita cek, ini kita cari tahu penyebabnya, loh. Kita cek di sini. Apakah saya makan teratur pada jamnya? Kalau kita putuskan makan 2 kali sehari atau 3 kali sehari, jamnya harus tepat, teratur. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya jamnya sama. Nah, dicek apakah kita teratur enggak? Oh, teratur, atau kadang-kadang teratur, atau sangat enggak teratur. Cek, ya, baru kita bisa lihat di mana. Kalau kita sakit, apa ini yang menyebabkan? Oh, ternyata saya enggak teratur makan. Nah, ini harus diubah. Ya, kita makan biji-bijian setiap kali makan enggak? Oh, setiap kali makan ada biji-bijian. Oh, kadang-kadang. Atau kurang, bahkan enggak pernah. Nah, ini bisa menjadi apa? Assessment buat kesehatan kita. Oh, di mana? Ya. Buah-buahan, sayur-sayuran gimana? Tidak makan daging dan ikan. Oh, saya sering makan. Oh iya ya, saya nggak makan. Oh, kadang-kadang makan. Makan terus setiap hari. Ya. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa tahu di mana kesalahan kita dan perlu diperbaiki. Ya, kalau kita mau sehat perlu diperbaiki. Oke? Kemudian yang ketiga, alam dibantu. Nah, bagaimana alam dibantu ini? Dikatakan dalam kasus penyakit penyebabnya harus dipastikan kondisi yang tidak sehat dan kebiasaan salah diperbaiki, dan kemudian alam harus dibantu dalam usahanya membuang sampah-sampah dan memulihkan kembali kondisi yang benar dalam tubuh. Bagaimana alam dibantu? Ya, ada banyak cara. Ini yang tadi ya. Pengobatan Tuhan adalah bahan-bahan alam
yang sederhana. Jadi menggunakan bahan-bahan alami untuk membantu supaya tubuh ini boleh pulih, itu menggunakan bahan-bahan alami, ya. Nah ini, dalam cara penyembuhan juru selamat terdapatlah pelajaran bagi murid-muridnya. Pada suatu kesempatan ia memoles mata seorang buta dengan tanah liat dan menyuruh dia pergi. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kesembuhan itu dapat dilakukan hanya oleh kuasa penyembuh besar itu. Namun Kristus menggunakan bahan-bahan alami yang sederhana. Kuasa penyembuhnya dari atas, dari Kristus, ya. Tapi Kristus menggunakan bahan alami, ya, bahan alami yang sederhana. Sementara ia tidak mendukung pengobatan dengan obat-obatan, ia membenarkan penggunaan obat-obatan sederhana dan alami, ya. Jadi obat-obatan itu hanya untuk emergency, ya. Jangan itu menjadi andalannya. Obat-obatan kimia. Yang Tuhan mau adalah obat-obatan yang alami, yang sederhana. Nah, apa obat alami yang sederhana? Salah satunya hidroterapi, ya. Dikatakan ada banyak cara penggunaan air untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati penyakit. Semua orang harus pintar dalam pemanfaatannya dalam perawatan sederhana di rumah. Harus belajar, ya, hidroterapi. Kemarin Pak Budiman, saya nggak ingat kapan itu terjadi, tapi dia bilang waktu dulu sakit apa? Ya, pinggangnya sakit, ya. Kemarin dia baru cerita, dia punya pinggang sakit. Kemudian saya nggak ingat, tapi dia yang ingat. Katanya saya kasih fomentation ke dia, hidroterapi, dan langsung sembuh katanya. Ya, saya nggak ingat sama sekali peristiwa itu, tapi dia ingat. Jadi dengan bahan alami hidroterapi, Tuhan bisa menggunakan juga hal itu untuk menyembuhkan apa yang kita alami. Perawatan air diberikan dengan kebijaksanaan dan keahlian. Memang harus bijaksana dan ahli, ya, perlu belajar. Bisa menjadi sarana untuk menyelamatkan banyak kehidupan. Hidroterapi itu adalah sarana alam. Tapi jangan ingat tadi, ya, penyebabnya dicari. Pola hidupnya nggak boleh, diperbaiki dulu pola hidupnya. Nah, ini hanya untuk membantu, bukan nggak perlu pola hidup, hidroterapi aja. Ini konsep yang salah, ya. Oke. Charcoal, salah satu pengobatan yang paling bermanfaat adalah arang yang dihaluskan. Saya lupa kasih ininya, ya, nanti ditambahkan. Salah satu pengobatan yang paling bermanfaat adalah arang yang dihaluskan, ditempatkan dalam kantong dan digunakan dalam fermentasi. Ini adalah obat yang paling berhasil. Dan masih ada banyak kutipan mengenai arang, ya, bisa dipelajari itu. Kemudian apa lagi yang bisa kita gunakan untuk membantu loh, jangan lupa, ya, membantu tanaman obat. Tuhan sudah memberikan beberapa tanaman obat sederhana di ladang yang bermanfaat saat ini. Dan jika setiap keluarga dididik perihal bagaimana menggunakan tanaman ini dalam merawat orang sakit, banyak penderitaan boleh dicegah dan tidak perlu dipanggil seorang dokter. Tanaman obat sederhana yang bergaya kuno ini, jika digunakan secara pandai, akan menyembuhkan orang sakit yang sekarat akibat perawatan dengan menggunakan obat kimia.
tanaman obat ya. Juru selamat kita adalah pemulih citra moral Allah dalam manusia. Ia sudah menyediakan obat-obatan alami untuk mengatasi penyakit manusia di alam ini, supaya para pengikutnya boleh memiliki hidup dan supaya mereka boleh memilikinya dengan lebih berlimpah. Dengan cara yang aman kita dapat membuang bagian yang manusia sudah gunakan di masa silam. Apa kira-kira bagian yang sudah kita gunakan di masa silam? Mungkin obat-obatan sudah kita sering gunakan. Maka dengan menggunakan hal ini dengan cara yang aman, kita bisa. Jadi banyak kali ya, saudara-saudara, di peserta-peserta program di wellness kami itu, mereka harus minum obat karena penyakit yang terjadi. Kemudian setelah menjalani program pola hidup sehat, gak perlu lagi minum obat karena kondisinya sudah bagus. Jadi obat-obatan bisa dibuang, bisa ditinggalkan, ya. Tapi kalau belum bagus masih harus menggunakan, ya gunakan dulu, ya nggak apa-apa, gunakan dulu. Daripada sudah terlanjur stroke karena tekanan darah tinggi, lebih baik minum obat, turun dulu, pola hidup diperbaiki, usaha-usaha alam digunakan, mulai mendapatkan kondisi tekanan darah yang bagus, dikurangin obatnya sampai dilepas obatnya. Ya, itu. Sampai mana tadi? Tuhan sudah menyediakan penangkal penyakit-penyakit dalam tumbuh-tumbuhan yang sederhana, dan ini bisa digunakan dengan iman, ya, dengan iman, tanpa perlu menyangkal iman itu. Karena oleh menggunakan berkat-berkat yang disediakan Allah bagi keuntungan kita sementara bekerja sama dengan Dia, Ia bisa menggunakan air dan sinar matahari dan tanaman obat yang Ia sudah tanam dalam menyembuhkan penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh kelalaian dan kecelakaan. Ya, jadi tanaman obat bisa digunakan. Tapi itu untuk membantu. Karena kita seringkali begini, waduh saya sakit ini, jusnya apa? Lutut saya sakit-sakit ini, harus dikasih herbal apa? Bukan itu maksudnya. Yang penting adalah pola hidupnya dirubah dulu sambil dibantu dengan hal-hal ini. Ini hanya pembantu, alam dibantu. Kemudian yang bisa membantu juga, ya, alam dibantu. Penyembuhan gerakan merupakan keuntungan besar bagi sekelompok pasien yang terlalu lemah untuk gerak badan. Jadi pijat, ya, ini digunakan kalau orang nggak bisa gerak badan, ya. Jangan bisa gerak badan, malas gerak badan, pijat aja, ya. Itu. Kalau dia nggak bisa gerak badan, apa boleh buat, ya toh? Bisa menggunakan pijat. Oke? Operasi bedah, boleh nggak? Boleh nggak? Jikalau memang perlu melakukan pembedahan, bukanlah suatu penyangkalan terhadap iman bila mengadakan pembedahan tersebut. Kalau perlu, kenapa enggak gitu? Ya, boleh dilakukan. Jangan kita berpikir kalau kita operasi itu kita berdosa, menyangkal iman kita. No, kalau diperlukan, alam ini dibantu dengan harus dibedah, ya dibedah. Dan kutipan yang lain juga mengenai transfusi. Katanya kalau dibutuhkan transfusi, ya transfusi. Jangan merasa bahwa nggak boleh transfusi. Itu kalau diperlukan kondisinya. Karena kita sudah sakit, ya no? Kita sudah sakit, penyebabnya sudah dicari, pola hidupnya diperbaiki, masih perlu dibantu untuk transfusi darah, lakukan itu.
Hamba Tuhan mengatakan itu bukan hal yang salah kalau memang diperlukan. Oke? Tapi jangan, saya transfusi saja, nggak mau rubah pola hidup. Nah ini yang, itu bukan konsep penyembuhan ilahi. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan Allah. Ingat tadi, kalau ada yang sakit, doakan dia, oles minyak dalam nama Tuhan. Sarana-sarana alami yang digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, ya, menghasilkan hasil-hasil supra alami. Salah ketik ya. Kalau ulami ini beda ya. Kita meminta suatu mujizat, lalu Allah mengarahkan pikiran kepada suatu obat yang sederhana. Kita meminta supaya dijaga dari wabah yang mengendap-endap dalam kegelapan, yang memburu dengan kuasa sedemikian rupa melalui dunia. Dengan demikian kita harus apa? Bekerja sama dengan Allah sambil memelihara hukum-hukum kesehatan dan kehidupan. Setelah melakukan semua yang mungkin dapat kita lakukan, kita harus terus meminta kesehatan dan kekuatan dalam iman, berdoa, percaya. Jadi ini bagian yang penting. Jadi apa? Menangani penyakit yang pertama, penyebabnya, ya, cari tahu penyebabnya. Mungkin pakai health assessment tadi, apa? Nah, kalau sudah tahu, yang salah diperbaiki pola hidupnya. Kemudian kita lihat sakitnya apa ini? Karena apa? Dibantu dengan alam. Ada banyak yang bisa. Ini hanya sebagian. Pelajari sendiri apa yang sesuai dengan kehendak Allah, ya. Kemudian yang keempat yang paling penting adalah mengandalkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan dalam iman. Jadi saudara-saudara, program penyembuhan ilahi itu adalah juga program iman, bukan usaha kita sendiri. Iman, ya. Di dalam hidup kita hidup hanya oleh iman. Sampai di sini Tuhan memberkati. Waktunya masih ada, gitu kan? Oh ya? Sudah selesai? Ya. Mengubah pola hidup, kira-kira berapa lama tuh kayak gimana step-stepnya biar jangan langsung kayak emang gak bisa nih kayak berubah udah kayak gini dari sana gitu. Jadi kebiasaan pola hidup yang salah itu kan sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah dari kecil, ya. Nah, untuk merubah pola hidup ini bagaimana step-stepnya, ya? Ingat, yang pertama adalah kita harus meminta kepada Tuhan. Percaya dulu, ya, percaya dulu bahwa ini adalah pola hidup yang memang Tuhan kehendaki. Kemudian kita pelajari, kita belajar terus karena nggak bisa langsung, ya, nggak bisa langsung. Saya sampai sekarang pun masih belajar terus, nggak ada berhentinya, ya. Nah, kita belajar. Ketika kita belajar, maka apa yang kita pelajari itu akan tertanam di dalam pikiran kita. Dan ketika kita itu tertanam di dalam pikiran kita, maka Tuhan akan membuat oleh kuasanya mengubahkan kehidupan kita oleh kuasa Tuhan, ya. Asal kita memang berserah, kita minta, kita mau, maka Tuhan yang akan mengerjakannya itu. Dan luar biasanya, ya, kalau kita merusak tubuh kita ini,
prosesnya lama rusaknya. Ya, mungkin dari kecil kebiasaan jeleknya itu dari kecil sehingga umur 40-50 baru rusak tubuh kita. Ketika kita mengubah pola hidup kita, itu memperbaikinya nggak perlu lagi 40-50 tahun. Itulah luar biasanya Tuhan ya. Memang nggak instan karena kita ini sudah hidup di dunia instan, maunya semua instan. Pola hidup ini nggak instan, ya, proses. Ada kutipannya, tapi saya lupa di mana. Tapi dikatakan bahwa pola hidup ini, obat-obat alami ini, efeknya itu bertahap, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Tapi nggak perlu membutuhkan waktu sama seperti kita merusaknya, ya, seperti itu. Artinya dengan pola hidup yang baik, sebentar saja kita sudah akan merasakan efek baiknya. Selama sekian tahun program wellness ini kita jalani, kita bisa melihat walaupun belum sembuh dari sakit secara total, ya, tapi hanya dalam waktu 10 hari saja program perkembangan kesehatan seseorang itu nyata, pastilah boleh dibilang, betul nggak? Ya, kita sudah lama sekali menjalankan wellness, program pola hidup sehat itu nyata, sangat boleh dibilang nggak ada ya yang menyaksikan bahwa kok kesehatan saya semakin jelek ya, enggak. Dia merasa lebih fit. Yang tadinya susah jalan, hanya dalam waktu 2-3 hari sudah mulai bisa jalan lebih jauh. Berarti kekuatannya sudah bertambah. Itu hanya dengan pola hidup yang sehat. Ya memang kalau ke wellness itu drastis karena apa yang disediakan di situ ya sudah itu, nggak ada pilihan lain, ya toh. Kita lebih mudah untuk bisa belajarnya, itu lebih mudah. Tapi kalau kita sendiri di rumah, ya, karena banyak pilihan yang lain, ini memang berat, memang sulit, ya. Perlu meminta dengan sungguh-sungguh pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan itu yang mengerjakan di dalam diri kita pelan-pelan, ya. Yang penting apa? Kalau kita mau, kemudian kita belajar. Makanya perlu belajar tadi tuh. Belajar, pengetahuan kita bertambah, maka kita akan otomatis kita akan mengikuti pelan-pelan, step by step. Ya, memang kalau dalam kasus penyakit itu memang harus drastis. Ya. Tapi kalau untuk kita yang sehat, lebih baik kita mulai sekarang daripada kita tunggu sakit baru kita mulai. Lebih baik mulai sekarang, walaupun mungkin nggak 100% drastis, wah bagus semua, saya juga nggak bagus semua, sama, ya. Tapi kita belajar terus. Contoh saja, saya dulu kalau makan itu pasti minum, pasti sih. Karena kalau waktu makan nggak ada air minum, saya rasa kayak bingung ada yang kurang ini. Itu yang terjadi. Tapi setelah belajar bahwa minum saat makan itu tidak baik untuk pencernaan makanan kita, dan itu bisa menghambat pencernaan makanan dan bisa mengganggu kesehatan kita, maka kita otomatis bergumul, minta tolong Tuhan menangkan. Gak gampang. Mungkin 1 bulan saya belajar itu. Ya orang lain mungkin lebih cepat, tapi saya mungkin orang yang bodoh, ya. Jadi lama prosesnya, membiasakan, nggak sengaja ambil minum, ingat lagi, begitu. Ya, tapi pelan. Sekarang sudah nggak butuh lagi waktu makan minum air, nggak butuh lagi, nggak rasa cari. Ya malah kalau kita makan minum kita merasa, aduh sudah salah. Sudah berdosa.
Kan pelanggaran terhadap hukum alam itu kan dosa. Ya, jadi pelan-pelan. Boleh begitu? Oke. Belajar, yang penting belajar terus. Belajar terus. Nah, apa yang benar ini masuk. Nah, yang benar ini akan teraplikasi dengan sendirinya. Ada lagi? Ya. Saya mau nanya soal makanan, Pak. Kan kayak kemarin kan ada toko-toko sehat gitu, makanan sehat. Contohnya salah satunya ada klub sehat itu kan ya, Pak. Nah itu kan di situ ada, kan kalau kita disarankan kan sebisa mungkin makanan kita adalah sealami mungkin. Nah kan kalau di toko-toko klub sehat itu ada makanan-makanan yang bisa dibilang memang dari bahan tumbuh-tumbuhan yang mungkin jamur dan segala macam. Contohnya kayak sosis jamur atau apa. Apakah maksud saya kita kan kalau bisa makan sealami mungkin, tapi banyak orang jadinya karena itu udah tinggal buka terus tinggal masak, jadi mungkin lebih simpel kan. Nah apakah memang ada nggak sebenarnya pengaruh dari makanan yang olahan itu, walaupun dia dari tumbuh-tumbuhan tapi dia kan sudah diolah gitu. Oke. Kalau menurut kutipan nasihat, lebih simpel lebih baik itu ya. Tapi masalahnya begini, orang itu punya pertumbuhan masing-masing ya, pergumulan masing-masing. Apalagi yang sudah biasa dengan makan makanan hewani, kemudian rindu untuk bisa meninggalkan itu, biasanya ada proses peralihan ya, proses peralihan. Jadi proses peralihan ini itu menggunakan itu tadi, bahan-bahan olahan itu, tapi tidak dari hewan. Ya. Nah, itu untuk sementara boleh ya, boleh digunakan. Makanya itu disediakan juga karena kita mau menjangkau semua orang boleh. Nah, nanti semakin dia mengerti, semakin dia sudah biasa dengan makan makanan yang sederhana, maka nggak butuh lagi yang seperti itu. Ya, nggak butuh lagi. Dia akan menggunakan hal-hal yang sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan itu menyehatkan. Jadi artinya jangan nanti kalau orang makan sosis-sosisan atau udang-udangan atau apa itu sudah salah itu. Enggak, kita enggak dalam posisi itu. Ya, kita harus tetap melihat bahwa setiap orang punya pergumulan masing-masing dan Tuhan menuntun setiap orang itu bertumbuh. Kita nggak boleh judge seorang, ya, itu boleh. Berarti kalau yang sudah paham sampai tahap yang sudah mengerti harusnya memang Ya, sebisa mungkin alami semuanya. Ya, alami. Boleh, ya. Tapi juga olah itu, cara mengolahnya juga kita mesti tahu ya. Pakai apa dan sebagainya. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup ya? Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita